Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada sore hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita atas kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Dan terakhir kita membaca satu fasal ya, yang masih termasuk kepada fasal pertama dalam pengertian iman dan tafsir dari iman. Di fasal ini telah kita baca penulis menjelaskan tentang bahwa keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Keimanan itu bisa menjadi kuat dan juga bisa menjadi lemah. Ya, telah disebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah. Dan jika iman bisa bertambah, maka iman pun tentu saja bisa berkurang. Ya, dari dalil Al-Quran sudah disebutkan. Nah, selain dari dalil Al-Quran, penulis mengatakan wa kadzalikal hissu wal waqi'u yashhadu bidzalik min jami'i wujuhil iman. Begitu juga kenyataan, waqi', realita, dan apa yang bisa kita tangkap dengan panca indera, ya, apa yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat, bisa kita dengar dan seterusnya, yashhadu, menjadi saksi terhadap hal itu, terhadap bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Min jami'i wujuhil iman, dari seluruh sisi-sisi keimanan. Fa innan nasa fi ulumil iman, karena sesungguhnya manusia itu fi ulumil iman, dalam ilmu-ilmu keimanannya, wa fi ma'arifihi, dan dalam pengetahuan-pengetahuannya tentang iman, wa fi akhlaqihi, termasuk juga dalam akhlak keimanan, wa a'malihi, dan amal-amal al-zahirati wal batinati, baik yang nampak atau yang tersembunyi. Mereka itu mutafawituna tafawutan aziman, mereka itu berbeda-beda dengan perbedaan-perbedaan yang besar, fil quwwati wal kathrati, baik dari sisi kekuatannya, dari sisi banyaknya, wa wujudil athari, dan dari sisi adanya pengaruh, wa wujudil mawani', begitu juga dari sisi adanya penghalang-penghalang, wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Manusia ini ya, terkait dengan seluruh sisi keimanan, kondisinya berbeda-beda. Dari sisi ilmunya manusia berbeda-beda, dari sisi pengetahuannya tentang iman berbeda-beda, dari sisi akhlak iman, amal-amal iman, ya, mereka berbeda-beda keadaannya. Fal mu'minuna al-kummalu 'indahum min tafasili 'ulumil iman wa ma'arifihi wa a'malihi. Orang-orang beriman yang sempurna keimanannya, mereka memiliki tafasil, rincian-rincian dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan iman, rincian yang berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan iman dan amal-amal keimanan. Ya, orang-orang yang beriman sempurna imannya, ya, mereka memiliki ilmu tentang iman, pengetahuan tentang iman yang lebih terperinci. Mala nisbata ilaihi, yang tidak ada bandingannya, min umumi katsirin minal mu'minin wa a'malihim wa akhlaqihim, yang tidak ada bandingannya dengan ilmu
umumnya banyak dari orang-orang beriman atau amal-amal mereka dan akhlak-akhlak mereka. Ya, orang-orang yang imannya sempurna, mereka punya ilmu, punya pengetahuan, punya amal yang lebih terperinci, lebih banyak, lebih dalam, yang ini tidak dimiliki. Ya, ilmu yang seperti ini, pengetahuan yang seperti ini tidak dimiliki oleh kebanyakan umumnya orang-orang beriman. Sehingga ada perbedaan antara orang-orang beriman yang sempurna imannya dengan kebanyakan dari orang-orang beriman yang biasa saja. Fa inda katsirin minhum, kebanyakan dari mereka, umumnya orang-orang beriman, mereka memiliki ulumun dha'ifatun mujmalatun. Mereka hanya memiliki ilmu yang lemah dan secara global saja. Tentu ya beda antara orang yang punya ilmu dan ilmunya itu lebih terperinci, ya ilmunya itu rinci, dengan ilmu yang ya dengan orang yang ilmunya itu hanya global saja, beda. Wa amalun qalilatun dha'ifatun, begitu ya dari sisi amalnya, banyak dari orang-orang beriman itu amal-amal mereka sedikit dan lemah. Wa inda katsiri minhum, dan kebanyakan dari mereka juga mereka memiliki minal mu'aradat wasyubuhat wasyahawat. Keumuman dari orang-orang beriman itu mereka juga, pada mereka ada mu'aradat, ada perkara-perkara yang bertentangan dengan iman. Ya, pada mereka ada maksiat misalnya, ada perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sesuatu yang bertentangan dengan iman. Wasyubuhat, mereka juga mungkin punya syubhat. Wasyahawat, mereka ada syahwat, ya. Ma yud'iful iman wa yunqisuhu darajatin katsira. Yang semua ini bisa melemahkan keimanan, bisa mengurangi keimanan, bisa mengurangi derajat keimanan yang sangat banyak. Nah, ini kondisi seperti ini, ya, ini juga menjadi bukti bahwa secara realita, secara kenyataannya, bahwa iman itu berbeda-beda, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Bal tajidul mu'minin yatafawatuna tafawutan katsiran fi nafsil ilmi alladhi arafuhu min ulumil iman. Bahkan engkau akan dapati orang-orang beriman itu mereka memiliki perbedaan dengan perbedaan yang sangat banyak pada ya suatu ilmu yang mereka ketahui dari ilmu-ilmu keimanan. Jadi satu ilmu saja, pengetahuan orang-orang beriman itu berbeda-beda terhadapnya. Ya, kondisi ilmunya terhadap apa yang diilmuinya itu berbeda-beda. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya misalnya, ilmuhu fihi qawiyun, ilmunya berkaitan dengan perkara itu qawiyun sahih, ilmunya itu kuat, ilmunya itu benar. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, wala syubhata, tidak ada syubhat padanya. Ini dalam ya satu ilmu itu. Wal akharu, adapun yang lain, ilmuhu fihi dhaif, ilmunya berkaitan dengan hal itu dhaif, lemah. Wa indahu mu'aradatun katsiratun, dan dia memiliki juga mu'aradat, perkara-perkara yang bertentangan dengan keimanan itu, tud'ifuhu aidan, yang bisa melemahkan dari keimanannya juga. Ya, nah ini dari sisi ilmu. Ilmu orang-orang beriman itu berbeda-beda. Sehingga ini berpengaruh kepada keimanannya. Berpengaruh kepada keimanan dari orang-orang beriman tersebut. Ya, orang yang memiliki iman yang kuat, orang yang memiliki ilmu yang kuat, ilmunya benar, maka imannya pun akan sempurna, akan kuat. Ya, berbeda dengan orang yang dia punya ilmu, ya, yang diketahuinya sama, tapi ilmunya itu lemah, gitu ya. Dan selain itu juga dia punya
hal-hal yang bisa bertentangan dengannya, syubhat misalnya, yang ini bisa melemahkannya. Maka antara iman ini dengan iman yang ini berbeda. Wa kadzalika akhlaqul iman, begitu juga terkait dengan akhlak keimanan, yatafawatuna fiha tafawutan katsiran. Manusia itu berbeda-beda padanya dengan perbedaan yang sangat banyak, seperti sifatul hilmi, sifat kesantunan, wasabri, sifat sabar, wal khuluqi, ya, akhlak, wa ghairiha, dan yang lainnya. Yang ini merupakan akhlak-akhlak keimanan. Ini berbeda-beda keadaannya. Manusia berbeda-beda dari sisi, ya, kesantunannya, dari sisi adabnya. Manusia berbeda-beda dari sisi juga kesabarannya. Manusia berbeda-beda dari sisi akhlaknya, dari sisi perbuatan, ya, ihsannya misalnya, dan seterusnya. Ya, ini juga menunjukkan bahwa jika akhlak manusia itu berbeda-beda, maka keimanan pun, ya, di antara mereka itu berbeda-beda keadaannya. Wa kadzalika fil ibadati dhahirah, pun demikian dalam urusan ibadah-ibadah zahirah, kas-shalah, seperti salat. Ya. Ini menunjukkan, gitu kan, perbedaan-perbedaan manusia dalam salatnya. Ini menunjukkan perbedaan manusia dalam tingkatan imannya. Yusallithnani salatan wahidah, ada dua orang misalnya, dia salat dengan satu salat yang sama. Wa ahaduhuma yuaddi huquqaha adh-dhahirata wal batinah. Salah satu dari dua orang ini, dia melaksanakan sholat tersebut dengan melaksanakan hak-hak sholat tersebut, kewajiban-kewajiban sholat tersebut, baik yang nampak atau yang tersembunyi. Wa ya'budullaha, dan dia beribadah kepada Allah itu dalam keadaan ka'annahu yarahu, seakan-akan dia melihatnya. Fa illam yakun yarahu fa innahu yaraka, jika dia tidak melihatnya, maka dia meyakini bahwa Allah melihat dirinya. Wal akharu, adapun salah satunya lagi di antara dua orang ini, yusalliha bidzahirihi, dia salat dengan salat tersebut tapi hanya sebatas lahiriahnya saja. Wa batinuhu masyghulun bi ghairiha, adapun batinnya, hatinya, jiwanya itu sibuk dengan urusan yang lain selain urusan salat. Wa kadzalika baqiyatul ibadat, begitupun juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, manusia dalam pelaksanaan ibadah-ibadah itu berbeda. Ada yang bersungguh-sungguh melaksanakannya itu dengan kualitas yang terbaik, ada yang melaksanakan ibadah-ibadah itu dengan, ya, dengan banyak sekali kekurangan-kekurangan, melaksanakannya dengan asal-asalan, melaksanakannya dengan, ya, kurangnya kekhusyuan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan juga bahwa iman manusia itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Nah, walihada kanal mu'minu thalatha maratib, oleh karena itu telah disebutkan, ya, bahwa orang-orang beriman itu ada tiga tingkatan. Yang pertama martabatus sabiqin, yang pertama adalah tingkatan orang-orang yang terdahulu. Wa martabatul muqtasidin, yang kedua tingkatan yang pertengahan. Wa martabatul zalimin, yang ketiga adalah tingkatan orang-orang yang zalim. Wa kullu wahidin min hadhil maratibi aidan, dan masing-masing dari tingkatan-tingkatan ini juga ahluha, orang-orangnya, muttafawituna tafawutan katsiran, mereka bertingkat-tingkat dengan, ya, atau mereka berbeda-beda dengan perbedaan-perbedaan yang banyak. Wal abdul mu'minu, bahkan seorang hamba yang beriman, satu orang hamba yang beriman, fi nafsihi, ya, pada dirinya sendiri, lahu ahwalun, dia memiliki keadaan-keadaan, kondisi-kondisi, wa auqatun, dan waktu-waktu, takunu a'maluhu katsiratan, yang pada keadaan-keadaan ini, waktu-waktu ini amal-amalnya banyak dan kuat. Wa ahyanan, dan pada kesempatan yang lain, pada waktu-waktu yang lain, pada kondisi yang lain, bil aks, kebalikannya, amalnya sedikit, amalnya lemah. Ya, bahkan diri kita masing-masing pun, ya, kita bisa merasakan terkadang dalam kondisi tertentu, dalam waktu-waktu tertentu kita sungguh-sungguh dalam beramal, kita banyak beramal, tapi dalam kondisi yang lain, ya, amal-amal kita lemah, amal-amal kita sedikit. Wa kullu hadza min ziyadatil iman wa naqsihi wa min quwwatihi wa dha'fihi, dan setiap hal ini, semua hal ini menunjukkan, ya, ziyadatul iman, bertambahnya iman, wa naqsihi, dan berkurangnya keimanan, wa min quwwatihi wa dha'fihi, dan semua ini bersumber kepada kuatnya iman dan lemahnya
iman. Wa kana khiyarul ummati wal mu'tanuna bil iman, dan keadaan umat-umat yang terpilih, keadaan ya umat atau orang-orang yang terpilih dari umat ini, keadaan orang-orang yang memiliki perhatian terhadap imannya. Di antara mereka ada orang-orang yang yata'ahaduna imanahum kulla waqtin. Di antara mereka ada orang-orang yang senantiasa memperhatikan keadaan imannya setiap saat. Nah, ini adalah kondisi keadaan khiyarul ummah, orang-orang yang terpilih dari umat ini. Yaitu apa? Itu mereka yang senantiasa memperhatikan kondisi imannya setiap saat. Wa yajtahiduna fi ziyadati wa taqwiyatihi, dan mereka bersungguh-sungguh untuk senantiasa menambah keimanannya dan menguatkannya. Wa fi daf'il mu'aradatil munqisati lahu, ya, dan mereka bersungguh-sungguh juga untuk menolak perkara-perkara yang berlawanan dengan keimanan yang bisa mengurangi keimanan tersebut, ya, berupa kemaksiatan. Mereka bersungguh-sungguh menjaga dirinya dari kemaksiatan, karena kemaksiatan termasuk di antara mu'aradat, termasuk di antara hal-hal yang berlawanan dengan iman dan bisa mengurangi keimanan. Wa yajtahiduna fi dzalik, dan mereka bersungguh-sungguh dalam hal itu. Wa yas'aluna Allah, mereka juga meminta kepada Allah an yutsabbita imanahum, agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman mereka, wa yazidahum minhu, dan memberikan tambahan kepada mereka dari keimanan itu, min ulumihi, baik dari sisi ilmunya, wa amalihi, amal-amalnya, wa ahwalihi, dan keadaan-keadaannya. Wa nas'alullaha, maka kita pun meminta kepada Allah an yazidana ilman wa yaqinan, agar Allah Subhanahu wa taala menambah kepada kita ilmu dan keyakinan, wa tuma'ninatan bihi, ya, dan rasa ketenangan dengannya, wa bidzikrihi, dan dengan zikir kepadanya, wa imanan shadiqan, dan iman yang benar. Nah, kemudian wa khiyarul khalqi, dan makhluk-makhluk yang terpilih aidan mereka juga yatlubun, mereka itu mencari, wa yatanafasun, dan mereka berlomba-lomba fil wusul ila ainil yaqin. Mereka bersungguh-sungguh, mereka mencari, berlomba-lomba supaya sampai kepada ainul yakin, ba'da ilmil yakin, setelah ilmu yakin. Ya, keyakinan itu kan juga bertingkat-tingkat, ya. Dan tingkatan yang pertama ada ilmul yakin, jadi keyakinan yang hanya berdasarkan ilmu saja. Ya. Nah, orang-orang yang makhluk-makhluk yang terpilih ini, mereka bersungguh-sungguh, mereka berlomba-lomba mencari sesuatu yang bisa menyampaikan mereka kepada derajat ainul yakin, wa ila haqqil yakin, bahkan juga kepada haqqul yakin. Ada ilmu yakin, setelah ilmu yakin itu ada ainul yakin, setelah ainul yakin itu ada haqqul yakin. Ya, nah orang-orang yang terpilih dari kalangan orang-orang beriman itu, mereka mencari, ya, bagaimana caranya supaya keyakinan mereka itu dari ilmu yakin meningkat kepada ainul yakin, dan dari ainul yakin itu meningkat kepada haqqul yakin. Kama qala Allahu an Ibrahim, ya, contohnya seperti Nabi Ibrahim yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, kemudian Allah mengatakan, awalam tu'min, tidakkah kamu beriman? Qala bala, ya, Nabi Ibrahim mengatakan, ya, bala, aku beriman, walakin liyatma'inna qalbi, ya, akan tapi permintaan itu tujuannya adalah supaya hatiku merasa tenang, maksudnya benar-benar yakin, gitu, benar-benar yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mampu menghidupkan yang mati. Qala, kemudian Allah mengatakan, fakhudh arba'atan minat thair, maka ambillah olehmu empat ekor burung, fasurhunna ilaika, kemudian kamu jinakan burung tersebut. Tsumma ja'ala ala kulli jabalin, kemudian potong-potong, ya, burung-burung itu kamu potong-potong sampai bercampur daging dan bulunya. Kemudian jadikan ala kulli jabalin minhun najuz'an, kemudian letakkan pada setiap gunung itu darinya bagian-bagian. Ya, setelah dipotong-potong kemudian
letakkan bagian-bagian dari burung tersebut di setiap gunung. Thummat uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian kamu panggil burung-burung yang sudah terpotong-potong itu, ya'tinaka sa'ya, maka semua burung-burung itu akan mendatangimu dengan cepat. Ya, dan ini terjadi kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk memperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Apa tujuannya? Tujuannya adalah ainul yakin, supaya Nabi Ibrahim benar-benar yakin dengan melihat ya sendiri seperti itu. Nah, ini kan juga menunjukkan bahwa orang-orang para nabi, ya kan, orang-orang yang terpilih itu, mereka itu punya keinginan senantiasa meningkatkan keimanannya. Surat Al-Baqarah ayat 260. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Begitulah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan-kerajaan langit-langit dan bumi, waliyakuna minal muqinin, dan supaya Nabi Ibrahim itu termasuk di antara orang-orang benar-benar yakin. Wal hawariyun, begitu juga hawariyun, khawas atba'il Masih ibni Maryam. Hawariyun ini sebutan untuk para pengikut khusus Nabi Isa, ya, Al-Masih bin Maryam. Hina talabu, ketika mereka meminta nuzulal maidati, ketika mereka meminta supaya diturunkan hidangan makanan. Wa'adhahum Isa an hadha talab, dan Nabi Isa kemudian memberikan ya nasihat atas permintaan ini. Ya, mereka mengatakan, al-hawariyun mengatakan, qalu nuridu an na'kula minha. Mereka mengatakan, kami itu hanya ingin makan darinya, dari hidangan yang Allah turunkan itu. Wa tatma'inna qulubuna, dan kami menginginkan supaya hati-hati kami ini merasa tenang, benar-benar yakin. Wa na'lamu, dan kami mengetahui an qad sadaqtana, kami mengetahui, kami yakin bahwa engkau itu telah berkata jujur kepada kami, engkau telah berkata benar kepada kami tidak ragu dengan hal itu. Tapi supaya kami semakin yakin saja, maka kami meminta kepadamu supaya Allah menurunkan hidangan. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami di atasnya ya minasyahidin, termasuk orang-orang yang menyaksikan, termasuk orang-orang yang meyakininya. Fadzakaru, maka mereka menyebutkan hajatahum ad-dunyawiyah, jadi mereka menyebutkan alasan kenapa mereka meminta hidangan, ya. Mereka meminta turunnya hidangan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya Nabi Isa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidangan tersebut. Ya, alasannya dua. Pertama, dari sisi kebutuhan duniawi, karena mereka ingin makan. Ya, nuridu an na'kula minha. Wa hajatahum al-ilmiyatil imaniyata, wa hajatahum al-ilmiyata al-imaniyata ila dzalik. Dan kemudian mereka juga menyebutkan alasan yang kedua adalah kebutuhan mereka terhadap masalah yang berkaitan dengan ilmu dan iman. Itu kan supaya mereka semakin yakin. Nah, ini juga menunjukkan bahwa keimanan itu ya, itu bisa bertambah, sebagaimana keimanan itu juga bisa berkurang. Nah, selesai pembahasan fasal yang pertama dalam masalah pengertian iman dan penafsiran iman, termasuk juga penjelasan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, itu dulu materi kita pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.